Jauh di tebing-tebing curam pegunungan Himalaya, tersembunyi sebuah tradisi kuno yang terdengar mustahil untuk dilakukan manusia modern. Sekelompok pemburu dari suku Gurung rela menggantungkan hidup mereka di dinding batu yang nyaris tegak lurus, dikerubungi lebah liar, berukuran besar, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bagi sebagian orang jauh lebih berharga daripada emas. Madu langka yang dipercaya mampu mengubah kesadaran, memicu halusinasi, bahkan sejak dulu digunakan sebagai obat, ritual, hingga komoditas bernilai tinggi. Namun untuk mendapatkannya, mereka harus menantang jurang tanpa dasar, sengatan mematikan, dan satu kesalahan kecil yang bisa mengakhiri segalanya dalam sekejap. Di jantung Nepal, di antara lembah-lembah terpencil dan dinding batu raksasa pegunungan Himalayas, lahirlah salah satu tradisi berburu paling berbahaya yang masih bertahan hingga hari ini. Di tempat inilah alam membentuk kehidupan dengan caranya sendiri. Udara tipis, suhu yang bisa berubah drastis, jalur pegunungan yang sempit, dan tebing-tebing curam yang menjulang ratusan meter, menciptakan lingkungan yang bagi kebanyakan orang terasa mustahil untuk ditaklukkan. Namun, bagi masyarakat yang telah hidup turun-temurun di wilayah ini, medan ekstrim seperti itu justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di balik keindahan Himalaya yang sering disebut sebagai atap dunia, tersembunyi tebing-tebing batu tempat lebah liar raksasa membangun sarangnya jauh di atas jurang. Lokasinya sulit dijangkau, nyaris tidak tersentuh teknologi modern, dan hanya bisa dicapai melalui perjalanan panjang melintasi hutan, sungai, dan jalur pegunungan yang melelahkan. Di tempat setinggi dan seberbahaya inilah, tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad itu terus hidup, menunggu mereka yang cukup berani untuk memanjat, menggantung, dan menghadapi alam dalam bentuknya yang paling liar. Di lereng-lereng pegunungan Nepal, hidup sebuah komunitas yang selama berabad-abad dikenal karena keberanian dan kemampuan bertahan hidup di alam yang keras. Gurung People adalah salah satu kelompok etnis yang telah lama mendiami kawasan Himalaya, membangun kehidupan di desa-desa terpencil yang dikelilingi gunung, kabut, dan jurang curam. Di balik kehidupan yang terlihat sederhana, tersimpan pengetahuan alam, keterampilan bertahan hidup, dan tradisi turun-temurun yang diwariskan langsung dari para leluhur kepada generasi berikutnya. Bagi suku Gurung, berburu madu bukan sekadar cara mencari penghasilan, melainkan bagian dari identitas dan kehormatan. Tidak semua orang bisa melakukannya karena dibutuhkan pengalaman, ketenangan, kekuatan fisik, dan keberanian luar biasa untuk menggantungkan tubuh di tebing hampir tegak lurus sambil dikerubungi ribuan lebah liar. Karena itulah, para pemburu madu Gurung tidak hanya dikenal sebagai pencari hasil alam, tetapi juga penjaga tradisi kuno yang terus bertahan di tengah dunia yang semakin modern. Di balik semua risiko yang mereka hadapi, ada satu alasan mengapa tradisi ini terus bertahan hingga sekarang. Madu yang mereka cari bukanlah madu biasa. Di kalangan internasional, madu ini dikenal sebagai mad honey, madu langka yang berasal dari nektar bunga rhododendron liar yang tumbuh di lereng-lereng tinggi Himalaya. Karena hanya bisa dipanen pada musim tertentu dan berasal dari tebing-tebing yang sulit dijangkau manusia, madu ini menjadi salah satu hasil alam paling unik dan paling diburu di kawasan pegunungan Nepal. Yang membuat madu ini begitu terkenal bukan hanya kelangkaannya, tetapi juga efek yang bisa ditimbulkannya pada tubuh manusia. Dalam jumlah tertentu, madu ini dipercaya mampu memberikan sensasi hangat, perubahan persepsi, rasa melayang, hingga efek halusinasi ringan yang membuat kesadaran terasa berbeda.
Karena keunikannya, madu ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di Nepal, madu halusinasi ini bisa dijual mulai sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah Nepal per kilogram, atau setara dengan sekitar 1.200.000 hingga 1.800.000 rupiah. Bahkan bisa jauh lebih mahal ketika masuk pasar internasional. Namun di balik nilainya yang menggiurkan, madu ini juga menyimpan risiko yang tidak bisa dianggap sepele. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis, tubuh melemah, mual, bahkan kehilangan keseimbangan. Ironisnya, sesuatu yang bernilai tinggi dan dicari banyak orang di berbagai negara, justru hanya bisa diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa di salah satu tebing paling berbahaya di pegunungan Himalaya. Sebelum satu tetes madu berhasil dibawa pulang, para pemburu dari Gurung People harus melewati persiapan yang sama sekali tidak sederhana. Sejak pagi buta, mereka mulai menyiapkan tali-tali panjang, tangga bambu, keranjang rotan, pisau tradisional, serta obor untuk menghasilkan asap yang nantinya digunakan untuk mengusir lebah liar. Semua peralatan itu masih dibuat dan digunakan dengan cara tradisional, tanpa mesin modern, tanpa sabuk pengaman khusus, dan hampir sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di bibir jurang, itulah momen paling menegangkan akhirnya dimulai. Satu persatu pemburu mulai menurunkan tangga bambu yang menggantung bebas di dinding tebing. Sementara salah satu dari mereka perlahan turun dengan tubuh yang hanya ditopang tali dan pijakan bambu yang terus bergoyang diterpa angin pegunungan. Di bawahnya hanya jurang dalam, di atasnya dinding batu yang hampir tegak lurus, dan di depannya sarang lebah raksasa yang menempel di tebing seperti harta yang dijaga alam dengan cara paling brutal. Saat asap mulai diarahkan ke sarang, ribuan lebah liar langsung berterbangan memenuhi udara, mengerubungi tubuh sang pemburu dari segala arah. Dengan tangan kosong dan ketenangan yang luar biasa, ia harus memotong sarang, menahannya agar tidak jatuh, lalu memasukkannya ke dalam keranjang sambil terus menahan sengatan, rasa panas, dan tubuh yang terus bergoyang di atas kehampaan. Di titik inilah, satu gerakan kecil yang salah bisa mengakhiri tradisi, sekaligus nyawa, dalam hitungan detik. Ketika potongan sarang akhirnya berhasil dipisahkan dari dinding tebing, madu berwarna kemerahan perlahan mulai menetes ke tangan dan keranjang bambu yang tergantung di udara. Dari atas, anggota tim lainnya segera menarik hasil buruan itu dengan hati-hati. Karena setiap kilogram madu yang berhasil dibawa naik bukan hanya bernilai tinggi, tetapi juga menjadi bukti bahwa mereka kembali mengalahkan tebing, lebah, dan alam Himalaya. Namun, di titik ini, perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai. Tubuh yang mulai lelah, tangan yang penuh sengatan, dan kaki yang terus menahan keseimbangan membuat perjalanan turun maupun naik tetap sama berbahayanya. Satu pijakan yang meleset, satu genggaman yang melemah, atau satu tali yang kehilangan keseimbangan bisa mengubah keberhasilan menjadi tragedi dalam sekejap. Karena bagi para pemburu gurung, mendapatkan madu mungkin adalah tujuan, tapi pulang dengan selamat selalu menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang terus bergerak menuju modernisasi, tradisi berburu madu ekstrim milik Gurung People perlahan mulai menghadapi ancaman yang nyata. Generasi muda semakin banyak yang memilih meninggalkan desa, perubahan iklim mulai memengaruhi habitat lebah liar, dan alam Himalaya pun tidak lagi sepenuhnya sama seperti dahulu. Apa yang selama ratusan tahun diwariskan melalui keberanian, pengalaman, dan pengorbanan, kini perlahan menjadi semakin langka. Dan mungkin
Suatu hari nanti, tradisi menggantung di tebing maut demi setetes madu halusinasi ini bukan lagi bagian dari kehidupan, melainkan hanya tersisa sebagai cerita luar biasa tentang manusia yang pernah begitu berani menantang alam.